warahmatullahi wabarakatuh. Not enough spirit, tidak cukup semangat. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? We are fine. Okay, alhamdulillah. Nah, so today we are going to learn about vacation place. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tempat liburan atau tempat kita liburan di area Magene dan juga sekitarnya. Oke? Nah, tapi sebelumnya kita mau tanya, di sini siapa yang sudah pernah pergi liburan? Nah, yang di depan dulu, di mana? Di Wahana Waterboom, di Magene. Nah, oke, di Wahana Waterboom. Kalau yang di belakang? Apa di rumahnya? Oke, nah, kalau terakhir, sahabat. Nah, Salupajang, di Pantai Papua dan di Waterboom itu semua tempat liburan yang disebut ikut setelah kakak vacation place. Nah, artinya nah, bisa tempat wisata, bisa tempat liburan. Nah, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nah, lanjutannya ini tempat wisata. Apa itu tempat wisata? Betul. Untuk liburan. Pertama itu a place for healing. Maksudnya adalah tempat untuk melepaskan penat atau rasa lelah atau stres. Kemudian yang kedua, tempat liburan itu gunanya untuk tapi secara besar untuk menghabiskan waktu. Untuk menghabiskan waktu atau disebut juga a place for spend time. Nah, coba ikuti setelah kakak untuk tahu kata baru ini karena kan 2 minggu yang lalu kita belajar abjad. Ingat, A dibaca B, A dibaca E. Oke. Repeat after me, ikuti setelah kakak. A place for healing. A place for healing. Oke, sampai sini dulu. Sampai di sini dulu. Terakhir, tempat liburan itu gunanya untuk apa biasanya dilihat kalau di tempat liburan? Apanya yang indah? Kolamnya, pantainya, airnya, semua disebut pemandangan yang indah atau kita semua. Pemandangan yang indah itu disebut juga outstanding view atau pemandangan yang indah. Semua ikuti setelah kakak. Repeat after me. Ikuti setelah kakak. Outstanding. Semuanya out. Outstanding view. Outstanding view. Outstanding view. Nah, maknanya pemandangan yang indah. Seperti tadi yang disebut sama adik yang di belakang. Jadi tempat wisata itu ada 3 gunanya. Pertama, untuk melepas penat, untuk menghabiskan waktu, dan untuk menghilangkan stres. Oke, lantas apa saja tempat wisata yang ada di daerah Magene dan sekitarnya? Nah, kita lihat. Nah, perlu adik-adik tahu. Betul, itu adalah tempat wisata untuk lihat aktivitas terlarang. Nah, betul, ini juga termasuk pada jenis tempat untuk nongkrong, bukan tempat wisata. Nah, itu tempat umum. Nah, perlu adik-adik tahu kalau tempat wisata itu jangan. Oke, kembali ya kakak. Perlu adik-adik tahu kalau tempat wisata itu
selamanya. Coba lihat kakak, perhatikan. Ya. Nah, kembali ke materi. Kalau adik-adik tahu kalau tempat wisata itu tidak selamanya tempat untuk menghabiskan penat juga, tapi ada yang bilang wisata religi. Tahu? Pernah dengar wisata religi? Nah, wisata religi itu contohnya berwisata seperti ke masjid yang memang masjid besar atau makam raja-raja. Itu termasuk wisata religi. Wisata yang bertema agama. Nah, oke, semua perhatikan, semua lihat ke kakak. Lantas, apa saja tempat wisata yang ada di daerah Majene dan sekitarnya? Mari kita lihat. Nah, semua pasti sudah pernah pidato toh? Atau ada yang belum? Ada belum pernah pidato? Ada belum pernah pidato? Nah, kakak juga kebetulan baru satu kali pidato. Oke, ingat baik-baik. Jadi, tempat wisata pertama yang akan kita review yaitu Dato Beach. Yang artinya tahu? Tahu ada yang artinya? Ada yang tahu artinya? Artinya pantai Dato. Jadi beach itu adalah pantai di mana Dato akan berlempar. Dato Beach artinya pantai Dato. Nah, oke, ikut suka kakak. Dato Beach. Nah, artinya? Oke, nah lantas apa saja yang bisa kita lihat di pantai Dato itu? Berikut laut tidak indah pemandangan seperti yang ada di sini. Betul. Oke, seperti yang ada di sini juga. Lihat di Dato itu, di sini tulis it has white sand and clear blue water. Maksudnya adalah itu punya pasir putih dan juga laut yang biru. Jadi Dato itu indah berdasarkan deskripsinya ini. Oke, kemudian ada lagi kalimat yang bilang many people visit Dato Beach to watch the sunset. Banyak orang berkunjung ke Dato untuk lihat sunset. Nah, apa itu sunset? Itu matahari terbenam. Oke? Ya, betul. Jadi orang-orang biasa ke Dato untuk melihat matahari terbenam. Apa lagi? Masih ingat tepuk semangat? Masih. Tidak? Ya, coba tepuk semangat. Dia sedang di sini. Oke, tunggu dulu. Oke, nanti kita ya di akhir saja. Nah, yang kedua. Yang kedua yaitu pernah dengar ini? Yang kedua itu adalah Limboro Waterfall atau artinya air terjun Limboro. Nah, oke, diam. Nah, di sini tahu kecamatan Limboro? Nah, yang belum tahu, jadi kalau misalnya kita sebelum ada di Katiting itu kecamatan Tinambu, sebelahnya itu baru kecamatan Limboro. Nah, ternyata setelah kita tahu di sebelum Majene itu ada air terjun di daerah Limboro, tepatnya di daerah Salari. Nah, jadi kami sendiri itu belum pernah ke sana, tapi ternyata di area dekat Majene ternyata ada air terjun Limboro. Kalau itu berbeda. Nah, oke, kosakata baru ikuti setelah kakak. Air terjun dalam bahasa Inggris waterfall. Oke, semua perhatikan ikuti setelah kakak. Waterfall. Limboro. Waterfall.
mangrove di Rewata A. Nah, itu Tahu mangrove? Tahu mangrove? Pernah dengar mangrove? Ayo. Makanya. Mangrove, mangrove. Pernah. Apa itu? Sekarang. Apa ya? Nah, jadi hutan itu kayak ini ya, coba kebetulan ada pengertiannya. Rewata A sering bisa large mangrove forest di Majene. Jadi itu semacam hutan yang lebar di daerah Pabuang di Majene. Oke? Yang biasa dari yang terakhir. Ini nih yang dimaksud wisata religi. Wisata religi karena wisata hidup agama. Ilaikal Masjid Grand Mosque atau artinya masjid besar Ilaikal Masjid. Oke. Grand Mosque. Oke, ikuti setelah kakak. Ini kosakata orangnya A selalu dibaca E. Tapi kalau ini nama tetap sesuai dengan tulisannya. Ilaikal Masjid. Oke. Ikuti setelah kakak. Ilaikal Masjid. Grand Mosque. Oke, artinya masjid agung atau masjid besar Ilaikal Masjid. Nah, bukan yang masjid itu hanya masih dalam kategori besar. Nah, lantas kenapa bisa dikatakan Ilaikal Masjid itu beda dengan masjid-masjid yang lain? Nah, karena dia besar dan juga di sini tertulis many people come here to pray. The mosque is an important place for Muslims in Madinah. Dan yang paling penting itu lihat. Hasatal Minaret, dia punya menara yang tinggi. Enlarge dome. Maksudnya kubah yang besar. Jadi yang membedakan masjid Ilaikal Masjid dengan masjid yang lain itu adalah menara yang tinggi dan apa yang tadi? Kubah yang besar. Oke, jadi kita sudah belajar 4 tempat wisata di area Majene. Coba dari tempat itu yang mana yang mau kunjungi atau ada tempat wisata lain? Waterboom itu ada di Polewali. Nah, Raja Bunga di di Kalibiru itu ada di kanan Polewali. Nah, coba kakak mau dengar mana satu tempat wisata yang tidak ada tadi di atas yang adik-adik tahu atau pernah kunjungi? Apa? Moloku? Raja Bingkong. Kakak mau dengar apa itu Moloku? Oh, berarti pemandian. Oh, oke. Nah, oke, berarti bisa kita kategorikan kalau misalnya Moloku itu merupakan tempat untuk pemandian di daerah Majene. Oke, jadi itu yang harus saya ingat. Jadi hari ini adik-adik harus selalu ingat bahwa ada beberapa kata di dalam tempat wisata yang bisa membantu adik-adik untuk tahu atau menggambarkan tempat wisata itu. Kita ulangi, saya tidak mau artikan. Ini artinya apa semua? Dato Beach artinya pantai Dato. Kita refleksi kembali. Dato Beach dalam bahasa Indonesia apa? Nah, ingat kosakatanya. Kemudian Bintoro Waterfall artinya apa ini? Kakak? Last but not least. Nah, kalau ini hutan mangrove di Rewata A. Oke? Sudah hancur ya? Kakak baru tahu. Nah, yang terakhir. Ingat, tidak usah dibahas ini.
Apa ini artinya? Tadi kakak baca. Tadi kakak baca. Grand Mass. Apa artinya? Oke, tapi kalau yang di sini itu hanya masjid besar. Oke, jadi Ilegal Grand Mass artinya masjid besar atau masjid agung ilegal masjid. Oke, semuanya coba mana tadi yang kakak mau dengar? Itu yang siapa yang ajarkan? Dulu. Coba, hah? Oke, kalau begitu, we keep learning English. Kita belajar bahasa Inggris. Ingat, how are you today? Nah, we are fine. Oke, ulang. How are you today? Good afternoon, everyone. Ingat. Oke, sebelum kita tutup, ingat. Selamat siang anak-anak. Adik-adik jawab selamat siang tapi dalam bahasa Inggris. Good afternoon, everyone. How are you today? Semuanya repeat after me. Ikut setelah kakak. We are fine. We are fine. Oke. Jadi ingat bahwa hari ini kita sudah mengetahui beberapa kosakata. Yang pertama adalah untuk di daerah tempat wisata ada pantai yang bahasa Inggrisnya beach. Nah, pantai yang bahasa Inggrisnya beach. Air terjun yang bahasa Inggrisnya dog itu kubah. Air terjun itu waterfall. Terakhir masjid besar apa bahasa Inggrisnya? Mas, masjid besar grandmother itu nenek. Oke, grandmas artinya masjid besar. Oke, kakak ulang kembali. Waterfall artinya apa? Waterfall air terjun ada di beach artinya pantai. Oke. Nah, salah satu contoh pantai itu Dato. Kemudian grandmas artinya salah satu masjid besar di Madinah. Masjid Ilegal Masjid. Kalau Indonesia masjid besarnya apa? Kalau di Indonesia pernah dengar masjid Istiqlal? Oh, berarti. Oke. Nah, Masjid Istiqlal adalah salah satu grand mosque atau masjid besar that placed in Jakarta, yang berada di Jakarta. Ini salah satu masjid besar juga, oke? Oke, semuanya kakak. Oke, semuanya kakak sebelum pembelajarannya selesai, kakak mau tutup pembelajarannya. How are you today? Reply what I'm saying. Jawab apa yang kakak tanyakan. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Nah, dalam bahasa Inggris, how are you today? We are fine. Okay, thank you for kind of attention. I think that's it. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin cukup saja. Dan next week, I'm about to give you the test. Aku akan memberikan tes, oke? Jadi perhatikan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.